oleh penyidik, tetapi barang bukti berupa ijazah yang konon katanya sudah disita secara sah oleh penyidik Polda Metro Jaya itu harus ditunjukkan di hadapan si terperiksa. Apa saja itu? Ya, yaitu ijazah yang disita oleh Polda Metro Jaya terkait ijazah Pak Jokowi. Klien kami minta supaya itu dipertunjukkan dulu gitu loh. Ada nggak barang bukti itu? Karena ini terkait dengan barang bukti gitu. Ya. Dan ingat Rizal Fadila ini dia adalah saksi terlapor. Seseorang dituduh ya menyebarkan fitnah, kemudian pencemaran nama baik atas objek ijazah. Ya. Maka saksi yang kategorinya adalah saksi terlapor itu juga harus mendapatkan kepastian saya ini diperiksa dalam perkara apa, barang buktinya mana. Saya ambil contoh begini, seseorang diperiksa karena pembunuhan, pembunuhannya menggunakan golok, maka seseorang yang diperiksa itu dia punya hak untuk menagih mana barang buktinya. Ini barang bukti loh, barang bukti itu diatur di pasal 39 KUHP. Ya, barang bukti itu ada 3 klasifikasinya. Ini saya ngomong barang bukti ya. Pertama, barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang hasil tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu proses tindak pidana. Ya, nah, ketika barang bukti ijazah itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya, kita tidak ingin lagi mengulangi seperti yang ada di Bareskrim Polri, yang katanya sudah disita tapi tidak pernah dipertunjukkan kepada pihak pelapor dan tiba-tiba katanya identik. Ya, kita nggak mau seperti itu lagi karena ini sudah naik tahap penyidikan. Gitu. Tahap penyidikan itu berarti suatu peristiwa harus terang benderang. Ya, kepentingan penyidik hari ini adalah mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya yang diatur di pasal 184 KUHP. Di sana ada keterangan saksi, ada ahli, ada surat, ada petunjuk, dan ada keterangan terdakwa. Pada tahap penyidikan ini kan 4 alat bukti diuji. Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk. Gitu. Hari ini juga Pak Rizal Fadila berkeberatan untuk menjawab seluruh materi pertanyaan penyidik ketika penyidik tidak menghadirkan ijazah Jokowi yang disita secara sah oleh penyidik Polda Metro Jaya. Terus yang dijawab pertanyaan apa aja dari ya, beliau jawab, saya akan memberikan jawaban ketika Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyidik, menunjukkan di hadapan saya ijazah Jokowi yang katanya disita itu. Dan diiyakan oleh penyidik. Gitu. Karena gini, kita menggunakan itu berdasarkan norma di dalam pasal 52 KUHP. Apa yang diatur di dalam pasal 52 KUHP? Orang yang diperiksa di tahap penyidikan punya hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Ya, dan keterangan secara bebas itu dimaksudkan dalam konteks ini adalah saya tidak ingin memberikan keterangan dan menjawab semua pertanyaan penyidik ketika penyidik Polda Metro Jaya belum menghadirkan barang bukti ijazah yang disita itu. Nah, itu statementnya jelas. Baik, tapi kalau Mas Roy menjawab semua tadi katanya, menjawab semua pertanyaan penyidik. Dijawab, tapi saya juga mendapat kabar dari teman saya yang mendampingi, beliau berkeberatan dengan adanya surat undangan yang disebutkan di dalam undangan itu ada lokus dan tempus deliknya tanggal 22 Januari. Karena kemarin juga kami mempertanyakan juga tempus dan lokus delikti pada tanggal 22 Januari itu apa. Ingat loh, seseorang itu diperiksa, dia harus tahu peristiwa pidananya apa atau suatu peristiwa hukum yang diduga itu ada tindak pidana. Apa yang terjadi tanggal 22 Januari? Ini karena sesuai... Sampai hari ini penyidik Polda Metro Jaya pun nggak bisa jawab. Dan ini kemarin kami... sesuai dengan surat panggilan untuk Abraham Samad kemarin tanggal 22 Januari. Ya sama. Semua terperiksa hari ini, ya, itu lokus dan tempus yang dirumuskan dalam surat panggilan itu adalah tanggal 22 Januari. Dan kami bertanya kepada penyidik, tanggal 22 Januari ini ada peristiwa pidana apa? Dan tidak dijawab. Bang Andi mungkin tahu. Bang Andi mungkin tahu. Jangan kita bicara gitu. Masalahnya ini adalah memang sudah di penyidik ya. Tapi tanggal 22 Januari ada apa sih, Bang? Ya, tanyakan saja sama mereka yang diperiksa. Pasti kan mereka tahu semua seperti apa gitu. Saya nggak mau mencampuri itu urusan penyidik di situ kan. Karena sudah materi di situ. Yang pertanyaan saya tadi, dia bilang kan katakanlah harus menunjukkan ijazah itu ya dengan dalil-dalil dan sebagainya. Saya sih simpel aja ya. Siapa sih yang menuduh ijazah palsu itu? Kan yang menuduh itu kan harus membuktikan sebetulnya. Ya kan? Kalau kita mau dari awal kita tunjukkan, ya kita akan tunjukkan. Tapi kan gayanya mereka kan bukan untuk meminta melihat, tidak. Bukan itu. Kalau menunjukkan, itu udah ditunjukin ke siapa-siapa, dari KPU, dari gubernur, sampai presiden, dan juga
pada saat itu wartawan-wartawan yang hadir ini ditunjukkan. Jadi harusnya Semua ditunjukkan di pos Jadi harusnya kalau kan misalnya sudah ada. Ya. Baris kalau kan sudah misalnya ijazah ada. itu palsu harusnya Ya. KPU Solo tahu, Jakarta. Semua udah begini loh. Jadi Mas Andi, ini saya mau bolak-balik luruskan. ya. Ini kalau kita Saya kembali. mau Biar luruskan. diselesain dulu. Saya Santai nanti- dulu, santai saya dulu nanti- loh, Mas. saya Santai luruskan. dulu. Ya. Gitu loh. Saya akan luruskan pemahaman hukummu gitu. Boleh. Terserah Biar lu lurus. pakai pengalaman hukum, Ya. terserah aja. Semua ini udah masuk ke Kita ini by law, kita by law loh. Terserah you bilang by law, kita ini juga bukan bicara by law. ini bukan negara kekuasaan. Terserah. Anda jangan berlindung di balik kekuasaan. Tidak ini ada negara hukum. kekuasaan. Ada aturan Bang main. Gafur, dalam Bang Gafur, kekuasaan Bang itu. Gafur. Sebentar. Tadi pertanyaan Anda bicara, saya tidak Anda sebentar. jangan Tadi berlindung di balik bicara, kekuasaan. saya tidak potong. Ini bukan negara hukum. Ini Anda bukan negara bicara, kekuasaan. saya Itu tidak potong. negara hukum. Bang Jadi Gafur- argumentasinya juga harus Bang argumentasi Gafur, hukum. nanti saya kasih kesempatan Ya, Anda silakan. untuk Silakan, menanggapi. silakan. Kita bicara hukum kita. Ya. Nanti saya kasih kesempatan Kalau Anda bicara untuk hukum, menanggapi. bisalah Kita dari jadikan kuasa hukum. kita jadikan Itu bicara momen hukum. ini, momen dialog ini Nah. untuk pembelajaran bagi semua Ya. pemirsa Ya. TV agar Setuju. tahu apa itu KUHAP Gini, yang Mbak, diatur. saya mau menjelaskan gini. Pertanyaan saya simpel kan, tadi saya katakan tadi. Ya, gitu kan. sebentar Bang Gofur. Siapa yang menuduh itu yang membuktikan. Oke. Kan Sekarang itu udah benar kan? sekarang saya Nah, ceritakan kemudian, proses hukum. Sebentar Bang Gofur. Oke. You bicara Asas ini. Sebentar Bang Gofur, sebentar. Asas Nanti saya ini- kembalikan ke Anda sebentar. Ya, silakan Mas Bang. Andi. Selesaikan Ya. dulu. Jadi Mbak ya, kita ini tidak akan mencampuri untuk haknya penyidik. Silakan Anda berargumen punya silakan. Ya, karena kita posisi kita ini adalah sebetulnya yang merasa dirugikan Oke. dengan kasus ini. Oke. Luar Tapi kan, biasa. Meskipun Pak Ya. Jokowi sendiri juga bilang saya akan menunjukkan ijazah yang Jelas asli tersebut di ijazah pengadilan. itu kan sudah jelas beribu kali katakan sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Jadi saat ini ada itu di Polda adalah Metro hak Jaya ya? dari Polda Metro Jaya memberikan atau tidak memberikan. Oke. Itu hak beliau, mereka semua, hak Oke. Polda Metro Jaya. Bukan di posisi kita lagi Ya. yang dimintakan itu. Silakan kalau Polda Metro Jaya ini ijazah aslinya, monggo kerso. Jangan lagi membuat narasi lagi kita yang tidak memberikan. Oke. Atau dibilang tidak ada memberikan ke Polda Metro Jaya. Bagaimana seorang presiden yang ke-7, 10 tahun berkuasa, ya, dia sendiri yang mengatakan bahwa saya ini katakanlah kalau menurut kata mereka dikriminalisasi dan sebagainya itu, ya, datang sendiri. Belum ada presiden seperti itu. Tapi apa itu tanggung jawab dia, ya, sebagai warga negara memberikan contoh kepada warga negara yang lain. Semua itu sama di mata hukum. Ya, semua itu sama di mata hukum. Baik, silakan Bang. Oke, saya tanggapi satu-satu ya. Sekarang pernyataannya adalah menggunakan asas siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Dan itu betul. Ya. Itu betul. Sekarang sebentar dulu, asas itu berlakunya dalam konteks perdata. Karena yang pembuktian perdata itu pembuktian prinsipal. Dalam peristiwa pidana, misalnya kami merujuk kepada laporan teman-teman TPUA ya terkait dengan pasal 263 ayat 2 atau ayat 1 ya, dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh terlapor yaitu Pak Joko Widodo. Ya. Yang dilakukan oleh pelapor itu menyampaikan bukti permulaan yang cukup. KUHAP-nya kan mengatur jelas bahwa di dalam proses pembuktian itu dimulai dengan adanya laporan dan laporan itu dilengkapi dengan bukti permulaan. Oke. Bukti permulaan itu kemudian nanti ditindaklanjuti oleh penyidik. Beban pembuktian itu ada di penyidik. Beban pembuktian itu ada di aparatur negara. Ya ini pidana loh, bukan perdata. Saya harus luruskan ini pernyataannya. Ini nggak berlaku asasnya dalam pidana. Berlakunya itu dalam asas perdata. Karena di dalam